MRP Papua Selatan minta Pemprov Papua Selatan untuk diikutsertakan dalam berbagai kebijakan dan mengenal Undang-Undang Otsus Jilid 2 sesuai kebijakan pemerintah. Rapat diikuti oleh Pokja Adat, Pokja Perempuan, dan Pokja Agama. Rapat dipimpin Ketua MRP Damianus Katayu dan didampingi Wakil Ketua 1 Yohana Gepse. Itu telah dibahas dalam rapat pertemuan, tetapi juga ada masukan dan saran serta usulan dari beberapa anggota MRP agar menjadi satu acuan agar MRP Papua Selatan selalu diikutsertakan dalam berbagai kebijakan dan dapat ikut mengenal Undang-Undang Otsus sesuai kebijakan pemerintah. Oleh sebab itu, kata Ketua MRP Papua Selatan Damianus Katayu, minta kepada pemerintah Provinsi Papua Selatan untuk harus ikut terlibat serta dalam memberikan masukan dan saran kepada pemerintah Papua Selatan agar semua kebijakan itu selalu keberpihakan kepada rakyat kecil. Pusat ke Provinsi Papua Selatan. Kalau transmigrasi untuk ke Papua ini baru program, tapi kita lihat PSN ini sudah berjalan. Kami mau sampaikan kepada semua pihak termasuk pemerintah bahwa hari ini proyek strategis nasional masuk di Provinsi Papua Selatan. Ini MRP sudah terbentuk, cuma sampai saat ini MRP tidak pernah diberikan atau tidak pernah diberitahu minimal surat resmi. Sementara dalam amanat Undang-Undang Otsus pasal 20 terkait dengan tugas dan wewenang MRP itu di salah satu poin itu menyebutkan bahwa MRP memberikan saran, pertimbangan, persetujuan terkait dengan kerjasama pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten terkait dengan hak-hak dasar orang asli Papua dengan pihak ketiga. Artinya bahwa berbicara tentang hak-hak dasar orang asli Papua ini mulai dari tanah, hutan, dan sisi itu minimal MRP dilibatkan. MRP adalah lembaga representatif kultur orang asli Papua di selatan ini, minimal kami harus taat. Cuma sampai sekarang tidak ada. Untuk itu, tadi kami sudah sepakati dalam rapat, maka kami akan tidak lanjuti. Kami minta untuk PSN ini harus pihak pemerintah harus buka suara untuk harus berbicara, menyampaikan kepada masyarakat. Dan nanti dalam kerja-kerja pansus, setelah kerja-kerja pansus kami nanti akan menentukan. Memang ini agak terhambat karena ada beberapa agenda nasional yang kemarin terkait pilkada, dan kami akan tidak lanjut itu. Sementara untuk transmigrasi, saya minta untuk dibatalkan ke Papua. Karena kenapa kami punya jejak transmigrasi ada di Papua. Sampai sekarang itu persoalan tanah itu tidak selesai. Satu contoh misalnya, untuk di kampung-kampung lokal itu masyarakat Papua, orang asli Papua itu numpang. Tapi di kampung-kampung ekstrans itu mereka punya sebidang tanah yang bersertifikat lengkap. Tapi di kampung-kampung lokal itu orang Papua numpang di atas tanah orang Papua sendiri. Kalau kita mau bilang transmigrasi, coba yang itu yang dibenahi. Yang pertama, yang kedua, kita bicara untuk kesejahteraan, kita pindahkan orang untuk pemerataan penduduk, tapi juga kita bicara kesejahteraan. Hari ini orang Papua sendiri belum sejahtera. Terus kita mau bicara kesejahteraan seperti apa dalam konteks transmigrasi? Sehingga bagi kami, saya pikir sekitar mereka adalah kami membuat transmigrasi. Untuk PSN, kami minta untuk tidak kembali. Karena proses masuk investasi di Papua di Papua Selatan tidak lewat mekanisme. Kita harus bicara baik kepada masyarakat, kepada pemerintah, melibatkan MRP. Sementara agenda yang terakhir yaitu kami bicara masalah penerapan dana otsus. Jujur saja, kami Provinsi Papua Selatan itu otsus itu baru mulai cair itu di bulan Agustus. Kita masuk bulan September, Oktober kita sudah masuk perubahan. Jadi pelaksanaan di APBD Indo itu tidak maksimal, otsus tidak maksimal, kita sudah masuk di perubahan. Sementara orang Papua itu berharap itu bagaimana penerapan dana otsus.